warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Firmansyah dengan NIM 0603032009. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan jurnal. Tata cara penulisan jurnal penelitian seringkali membuat teman-teman, guru, atau dosen mengalami kebingungan. Padahal di era baru pendidikan kita sekarang menuntut jurnal sebagai syarat utama dalam berbagai momen seperti kenaikan pangkat, penilaian kerja, dan lain-lain. Tiap jurnal yang terbit pun tidak terlepas dari beberapa kaidah atau aturan yang berbeda-beda, tergantung porsi yang diinginkan penerbit. Kali ini, penulisan ingin mencoba berbagi sedikit pengetahuan bagaimana cara dan prosedur dalam penilaian jurnal. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pembuatan jurnal, lebih baik kita kenalan dulu. Pengertian jurnal adalah sebuah publikasi periodik dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal ini biasanya jurnal diterbitkan pada interval waktu tertentu seperti setiap 4 bulan atau setiap 1 tahun. Jurnal memiliki beberapa jenis yang diantaranya adalah professional or trade journal, professional journal, dan scholarly journal. Pada umumnya, jurnal memiliki cakupan materi yang luas, namun sangat padat, hanya terdiri dari 6 hingga 8 halaman. Namun di setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Tujuan pembuatan jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan untuk para peneliti lainnya sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas laporan penelitian, namun bisa berupa review literatur. Susunan jurnal yang benar adalah sebagai berikut: judul, abstrak, pendahuluan, bahan, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Penjelasan bagian-bagian jurnal adalah sebagai berikut. 1. Judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Jurnal tidak boleh memiliki makna ganda. Disarankan tidak boleh lebih dari 12 kata jurnal berbahasa Indonesia dan lebih dari 10 kata jurnal berbahasa Inggris. Judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. 2. Nama. Nama penulis, nama pembimbing 1, nama pembimbing 2, tanpa gelar akademik dianjurkan disertai nama lembaga, afiliasi, nama prodi, fakultas, dan universitas, serta dianjurkan menyertakan alamat dan email. Daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung secara teks berakhir, tidak perlu ganti halaman baru. Sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka, dicetak tebal dengan huruf tegak kapital semua. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi 1. Nama pengarang dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul termasuk subjudul. 4. Tempat penerbitan. Dan 5. Nama penerbit. Dan unsur-unsur tersebut dapat bervariasi bergantung kepada jenis sumber pustakanya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak di sini dimaksudkan untuk menjadi penjelasan tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak adalah mengutip poin-poin paling penting di setiap bagian jurnal. Kemudian menggunakan poin-poin untuk menyusun deskripsi singkat tentang jurnal yang telah dibuat. Penulisan abstrak diketik menggunakan 1 spasi. 4. Kata kunci. Kata kunci sebanyak 3-5 kata diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian. Yang kelima, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang mengapa penelitian dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut. Penulisan diketik dengan 2 spasi, kurang lebih 4-6 halaman. 6. Metode penelitian.
Bagian ini menjelaskan ketika percobaan telah dilakukan. Penelitian menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian. Jika percobaan dilakukan di alam, maka penulis menggambarkan daerah penelitian, lokasi, dan juga menjelaskan pekerjaan yang dilakukan. Aturan umum yang perlu diingat adalah bagian ini harus memaparkan secara rinci dan jelas sehingga pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar agar bisa dipublikasikan. Penulisan metode diketik dengan 2 spasi kurang lebih 1 halaman. Yang ketujuh, pembahasan atau hasil pembahasan. Pembahasan dapat dibagi dalam beberapa sub bagian, diketik dalam 2 spasi. Penulisan kurang lebih 4-6 halaman. Dalam pembahasan membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu dan menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaannya. Pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kualitatif, sedangkan hasil dan pembahasan digunakan untuk hasil penelitian kuantitatif. 8. Simpulan. Dalam simpulan yang dibahas pembuktian, hipotesis, dan penelitian, ditulis ringkas yang memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan metode. Dan biasanya terdapat saran yang berisi kemungkinan penelitian lebih lanjut dan potensi-potensi yang dimiliki metode yang dipakai dapat dimasukkan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah ditulis langsung secara teks berakhir, tidak perlu ganti halaman baru. Sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penelitian ditulis dengan berganti halaman baru. Jenis penulisan daftar pustaka diberi judul daftar pustaka, dicetak tebal dengan huruf tegak kapital semua. Unsur yang ditulis dalam daftar pustaka secara berturut-turut meliputi 1. Nama pengarang dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. 2. Tahun penerbitan. 3. Judul termasuk subjudul. 4. Tempat penerbitan. Dan 5. Nama penerbit. Dan unsur-unsur tersebut dapat bervariasi bergantung kepada jenis sumber pustakanya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.